Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan belajar membaca bab udhiyah ini, bab kurban, kitab Kifayatul Ahyar. Lanjutan yang sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini wa minha qala al-musannifu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa minha al-jarba'u, sebahagian darinya masalah-masalah yang ada dalam pembahasan aib. Itu al-jarba, hewan yang berkurap. Fa in kasura jarbuha dharra, maka jika banyaklah oleh kurapnya hewan, niscaya mudarat ia. Ya. Kurap yang banyak mudarat. Ini memang kitab ini cara kembali dhamirnya agak susah nih. Fa in kasura jarbuha, maka jika banyaklah oleh jarbuha, oleh kurapnya si jarba, dharra niscaya mudarat ianya kurap. Kurap itu memudaratkan, artinya enggak sah kurban. Enggak boleh dijadikan kurban. Wa kadza in qalla 'alal asah, demikian pula mudarat jika sedikit ianya kurap, 'alal asah, di atas pendapat yang asah. Wa nassu 'alaihi Syafi'i, dan telah mengnas di atasnya. Di atasnya hewan berkurap oleh Imam Syafi'i. Artinya ada pendapat khusus dari Imam Syafi'i bahwa memang tidak boleh, tidak memadai untuk kurban hewan berkurap. Alasannya apa? Li'annahu yufsidul lahma wal wadaka. Karena sesungguhnya kurap itu merusak ia akan daging dan wadak. Wadak itu lemak, kegemukan, gapah. Kualitas daging berkurang kalau kulit hewan itu berkurap. Li'annahu, karena sesungguhnya jarbun, kurap itu yufsidul lahma, merusak ia akan daging, wal wadaka, dan kualitas dagingnya. Waqtaral imamu wal Ghazali, dan memilih oleh imam dan oleh Ghazali. Imam ini kelihatannya Imam Haramain. Waqtaral imamu, atau bisa juga yang lain, saya juga kurang paham nih. Dan telah memilih oleh imam dan oleh Al-Ghazali annahu la yamna'ul ijza'a illal kasiru kal maradi. Wah, sungguhnya kurap itu tidak menghalangi ia akan kememadaan kecuali al-kasir, kecuali yang banyak, kalmarid. Artinya menurut Imam Ghazali, kurap tidak menghalangi bolehnya berkurban di hewan yang ada kurap, kecuali kalau kurapnya banyak banget, sama seperti sakit sebelumnya ada khilaf. Kalau sakit sedikit nggak apa-apa. Wa kadza qayyadahu Rafi'i fil muharrari bil katsir, dan demikian pula sama seperti Imam Ghazali, qayyadahu mengkaitkan akannya kurap oleh Imam Rafi'i dalam kitab Muharrar. Dan demikian pula qayyadahu, telah mengkait akannya kurap oleh Ar-Rafi'i dalam kitab Muharrar. Dengan apa beliau mengkait? Bil kasir, dengan kata kasir. Jadi sebagaimana kata Imam Ghazali, illal kasir, kasir baru membahayakan. Hal yang sama juga dikatakan oleh Imam Rafi'i dalam kitab Muharrar beliau. Tapi pendapat di sini sekalipun sedikit. Jadi pilihan Imam Ghazali dan kait Imam Rafi'i dalam kitab Muharrar ini jadi mukabil dari pendapat ashab di sini. Wa minhal saula, sebahagian darinya masalah-masalah yang berkaitan dengan aib. Itu si as-saula, minhas saula, sebahagian darinya aib. Itu si saula. Apa arti saula? Wahya allati taduru fil mar'a wala tar'a. Wahya, dianya saula, itu si allati, hewan, taduru yang putar-putar ia, fi mar'a, di tempat gembalaan, wala yar'a, dan tidak menggembala ia. Maksudnya tidak makan ya, tidak makan rumput.
Jadi mutar-mutar doang kagak makan-makan. Namanya hewan saula, enggak boleh. Jadi hewan kurban. Wa minha ay minal uyubi faqdul asnan. Sebahagian darinya, ini udah kejauhan, makanya beliau mengartikan hanya kembali ke mana? Ay minal uyub. Minha ay sebahagian darinya aib. Faqdul asnan itu kehilangan gigi. Enggak ada gigi hewan ompong. Fa in dhahaba ba'du asnaniha lam yadurra. Maka jika telah hilanglah oleh sebahagian gigi-giginya hewan, tidak apa-apa ya. Hilang sebahagian, enggak apa-apa. Wa in tanasarat bil kasri aw ghairihi jami'ul asnan. Qala al imam qala al muhaqqiqun tajzi'u. Dan bila tanasarat, rontok bil kasri dengan sebab pecah, aw ghairihi atau lainnya pecah, jami'ul asnan fa'il tanasarat. Maka jika berguguran dengan sebab pecah atau lainnya pecah oleh semua gigi rontok, bagaimana hukumnya? Qalal imamu, berkatalah oleh imam. Imam juga mengambil dari qalal muhaqqiqun, berkatalah oleh para muhaqqiq. Apa katanya? Tujzi'u, memadai ia. Hewan yang keguguran gigi karena pecah boleh. Kenapa alasannya? Li'annahu lam yafut juz'un ma'qul. Karena bosnya runtuh, kejatuhan gigi itu lam yafut. Tidak kehilanganlah oleh juz'un ma'kul, oleh bahagian daging yang dimakan, karena gigi kan nggak dimakan. Tapi masalahnya bukan masalah makan nggak makan. Ini runtuh gigi dari awal, dia nggak bisa ngunyah makan, otomatis nggak ada daging barangkali ini. Wa atlaqal Baghawi wa jama'atun annaha la tujzi'u. Dan mengitla oleh Syekh Baghawi dan satu jamaah bahwa sungguhnya hewan yang kehilangan gigi itu la tujzi'u, tidak boleh ya. Wasahun Nawawi, dan tasahihkannya oleh Nawawi. Imam Nawawi juga sejalan dengan pandangan Baghawi dan satu jamaah. Wahtajja bi anna fil hadis an-nahyu anil musyai'ah. Berhujjah hanya Imam Nawawi dengan bahwa sungguh dalam hadis itu ada larangan dari hewan musyai'ah. Apa arti hewan musyai'ah? 2. Al-musyai'ah yallati tata'akhara anil qati. Musyai'ah yaitu si alati hewan-hewan yang telat ia, tertinggal ia anil qati dari gerombolan hewan lain. Wa tahtaju ila saukir ra'i, dan butuh ia kepada bimbingan si pengembala. Sauki, tarikan, perlu ditarik khusus. Kalau dari hewan ini aja enggak boleh musyai'ah, apalagi yang enggak ada gigi, enggak bisa ngunyah makanan. Ya, jadi otomatis dagingnya kurang, barangkali begitu. Ini belajar baca ini. Jadi mentasihkannya pendapat oleh Imam Nawawi. Wahtajja, berhujjah ya Imam Nawawi dengan bahwa sungguh pada hadis itu ada larangan dari musyai'ah. Wa qala ba'dhum, dan berkatalah oleh sebahagian mereka, in kana dzalika limaradin au asara fil alfi wa naqsil lahmi fala tujzi'u. Jadi ba'dhum ini lebih mentafsir lagi penjelasannya. Enggak langsung, kalau enggak ada gigi enggak boleh, enggak langsung begitu. Ada tafsirnya ini. In kana dzalika, jika adalah demikian rontok gigi itu limaradin karena sakit, au asara, atau jika mempengaruhi ianya rontok gigi fil alfi dalam makan, mengganggu makannya, wa naqsil lahmi, nah, mempengaruhi ia pada berkurang daging, fala tujzi'u, maka tidak memadai ianya hewan tersebut. Wa illa, dan jika tidak mempengaruhi pada makannya, tidak mempengaruhi pada ukuran daging, ya, ajza'at, niscaya memadai ianya hewan untuk dikurbankan. Qala Rafi'i, berkatalah oleh Ar-Rafi'i, hadza hasanun, bermula ini itu hasan. Ini ucapan ba'dhum itu bagus. Tafsir seperti itu. Wa qala Syafi'i, dan berkatalah oleh Imam Syafi'i, la yuhfadhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil asnani syai'un. Tidak diterima, tidak dijaga, tidak dipelihara dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masalah gigi akan sesuatu apapun. Artinya nggak ada dalilnya yang menyatakan, yang membahas khusus tentang gigi. Wala yajuzu fiha illa wahidun min qaulaini. Dan tidak boleh pada masalah gigi kecuali oleh satu dari dua kaul. Immal man'u awil ijza'u.
ada kala terlarang, ada kala boleh. Kalau terlarang alasannya apa? Li'annahu yadurru bil lahmi wa in qalla. Karena bahwa sungguhnya gigi itu mudarat ia, memudaratkan ia dengan daging sekalipun sedikit ia. Li'annahu karena bahwa sungguhnya, bukan maksudnya gigi, karena bahwa sungguhnya kejatuhan gigi atau kehilangan gigi itu mudarat ia, membahayakan ia, mengganggu ia dengan daging sekalipun sedikit ia. Awil ijza, adakala pendapat kedua yaitu boleh memadai ijza kita hantar kepada man'u, immal man'u awil ijza'u. Sama seperti kafakdil karni, seperti hewan yang enggak punya tanduk. Wallahu a'lam. Jadi bingung kita ya, karena terlalu banyak pendapat nih. Ya. Ini memang pelajaran fikih nggak mudah, rumit. Cara mengingat hukumnya, bagaimana cara mengingatnya biar mudah. Jadi kita ingat yang pokok-pokok aja. Saula, hewan yang nggak mau makan, mutar-mutar doang. Kemudian termasuk cacat juga, aib juga, yaitu kehilangan gigi. Walaupun dalam masalah kehilangan gigi itu ada tafsil. Kalau merusak, mengurangi daging nggak boleh. Kalau tidak mengurangi daging nggak apa-apa. Qala, berkata ianya musannif, wala tujzi'ul maqtu'atul udhuni wadzambi. Tidak memadailah oleh hewan yang terputus kuping dan ekornya. Nggak ada kuping, nggak ada ekor. Terputus, tadinya ada, kemudian putus, artinya kehilangan bahagian daging. La tujzi'u maqtu'atul udhuni wa kadzal maqtu'u aksaru zambiha. Wa kadzal maqtu'u aksaru uzniha bila khilafin. Artinya tidak memadailah oleh hewan yang terputus kuping, demikian pula hewan yang terputus kebanyakan kupingnya dengan tanpa khilaf. Ini enggak ada khilaf. Kupingnya ada kemudian putus semuanya atau putus sebahagiannya, enggak ada khilaf para ulama. Yang ada khilaf di putus sedikit. Fa in kana yasiran fa fihi khilafun. Maka jika ada ianya kehilangan kuping, putus kuping itu sedikit, fafihi, maka sabit padanya hewan yang putus kuping sedikit itu ada khilaf. Al asahu adamul ijza, bermula yang asah itu tidak memadai juga. Kenapa? Lifawati juz'in ma'kul, karena kehilangan bahagian yang dimakan. Nah, Muqabil asah menyatakan kalau hilang kuping cuma sedikit doang ya nggak apa-apa, kan banyakkan ada dagingnya masih sisa. Wa dhabatal imamu al-farqa bainal qalil wal kasir, dan membuat satu dhabit oleh imam akan perbedaan antara qalil dan kasir. Apa sih ukurannya? Terputusnya kuping sedikit atau banyak, apa ukurannya? Nah, itu dhabit. Bi annahu in laha min bu'din. Bi annahu, dengan buah sungguhnya kasir jika terlihat ia dari jauh. Bi annahu, dengan buah sungguhnya kasir, in laha min bu'din fakasirun. Jika terlihat ianya kuping yang terputus dari jauh, fakasirun, maka itu banyak. Wa illa, jika tidak terlihat dari jauh, fayasirun, maka sedikit. Itu dhabitnya, terlihat enggak dari jauh. Tapi ukuran jauh enggak dijelaskan di sini. Ya, dari jauh matanya kelihatan, kupingnya kelihatan enggak? Kalau kelihatan terputus berarti besar putusnya, kalau enggak kelihatan berarti enggak apa-apa. Walau quti'an wa baqiyat mutadalliyatan ajzan al-asah. Dan jikalau dipotong akan dianya kuping, wa baqiyat, dan tersisa ia hal keadaan kuping itu mutadalliyah yang turun, bergantung. Jadi dipotong tapi enggak putus semua, masih bergantungan. Nah, ajza'an, niscaya boleh ia, memadai ia hewan itu alal asah, di atas pendapat asah, boleh. Karena enggak kehilangan bagian daging yang dimakan. Walau kuiyat ajza'at alal mazhab. Jikalau kuiyat ini istilahnya? Besi dibakar, kemudian ditempelkan ke kuping hewan untuk tanda, itu namanya kuiyat. Apa artinya? Besi dibakar ditempelkan di kuping sebagai tanda. Nah,
Jikalau di K akan dianya hewan, ajza'at niscaya memadai ianya hewan alal madhab atas pendapat madhab. Waqila dan qil la tujzi'u tidak memadai ia. Kenapa? Litasallubi maudhi'il K. Karena mengeras tempat K, tempat kena api panas tadi mengeras, nggak bisa dimakan. Nggak boleh, ini kata qil. Wa tajzi'u saghiratul udhun, dan memadalah oleh hewan yang kecil kupingnya. Kuping ada tapi kecil. Wala tujzi'ul lati lam yukhlaq laha udhunun ala rajih, dan tidak memadalah oleh hewan-hewan yang tidak diciptakan baginya hewan akan kuping di atas pendapat rajih. Dari lahir udah nggak ada kuping, nggak boleh. Waktu sama sakka, dan dinamakan akan dianya hewan tanpa kuping akan si sakka. Nah, wa tujzi'ul lati khuliqat bila aliyatin aw dar'an fil asah, dan memadalah oleh hewan yang diciptakan akan dianya hewan bila aliyah dengan tanpa pantat, nggak ada daging pantat. Aw dar'an fil asah, atau dengan tanpa susu, kantong susunya nggak ada, kayak hewan jantan. Ini hewan betina tapi nggak ada susunya. Memadalah oleh hewan yang diciptakan dengan tanpa pantat, daging pantat, maksudnya aliyah itu daging pantat, atau dengan tanpa dor'en kantong susu fil asahi pada pendapat asah. Wal farqu annal uzna udhun lazimun. Bermula perbedaan, apa perbedaan? Kok nggak ada daging pantatnya, nggak ada susunya, kantong susu boleh. Dan bermula beda, itu buah sungguh uzun, itu adhun lazimun, kuping itu anggota yang mesti. Bi khilafid dar'i wal aliyah, dengan sebalik kantong susu dan daging pantat. Bidalili jawazi tadhiyati bidzakari minal ma'zi, dengan dalil boleh berkurban dengan jantan dari kambing. Kambing jantan kan nggak ada kantong susunya. Wala tujzi'u maqtu'atul aliyati wad dar'i 'alal asah, dan tidak memadalah oleh yang terputus daging pantat. Kalau tadi di sebelumnya memang dari awalnya nggak ada. Kalau sekarang ada tapi putus, nggak boleh. Itu kehilangan daging. Wala tujzi'u, dan tidak memadalah oleh yang terputus aliyahnya, daging pantatnya. Wad dar'i, dan terputus kantong susunya. Alal asah atas pendapat yang asah. Kenapa? Lifawati juz'in ma'kul, karena kehilangan bagian yang dimakan. Wa kadza maqtu'atuz zambi, demikian pula tidak boleh itu yang terputus ekornya. Lizalik, karena demikian kehilangan bagian yang dimakan. Wallahu a'lam. Wa yujzi'ul khasiyu wal maksurul qarni, dan memadalah oleh khasiyu, hewan yang dikebiri, hewan jantan tapi dikebiri. Diambil biji pelirnya biar gede ya, tambah gede dagingnya. Tambah sehat dia biasanya. Dan memadalah oleh al-khasiyu, hewan yang dikebiri, dan oleh yang pecah tanduknya. Al-khasiyu huwa maqtu'ul unsayain. Bermula khasiyu itu, dianya khasiyu itu hewan yang maqtu'ul unsayain, yang dipotong dua biji kemaluannya. Boleh. Wal madhabu annahu yujzi'u, berpendapat yang madhab itu bahwa sungguhnya si khasiyu itu memadai ya. Kenapa? Li'anna naqsahuma sababun li ziyadatil lahmi wa taibihi. Karena bahwa sungguh kekurangan keduanya dua biji tadi itu menjadi sebab bagi bertambah daging dan bagusnya daging. Jadi memang itu kurang, ada bagian yang dimakan yang hilang, tapi dengan sebab kehilangan itu bertambah daging yang lain. Wa aghraba Ibnu Kajjin fahaka fi qaulaini, dan telah anehlah. Aghraba itu maksud aghraba ajib atau aneh, keanehan sendiri. Nah, telah melakukan keanehanlah oleh Ibnu Kajjin. Fahaka, menghikayah Ibnu Kajjin fihi, padanya hewan si khasi akan dua kaul. Artinya ada satu kaul yang menyatakan ijza, ada satu kaul tidak ijza. Wajhu adamil ijza lima fihi min fawati juz'in ma'kulin mustatab. Apa alasannya kaul yang menyatakan tidak boleh? Bermula wajah tidak ijza itu 5, karena ma yang ada ya dalamnya hewan si khasi.
Apa min fawati juz'in ma'kul, dari kehilangan bahagian yang dimakan yang mustatab. Jadi kan enak itu katanya ya. Pelir biri-biri. Kaul satu lagi yang menyatakan ijza berarti alasannya walaupun kehilangan dua pelir itu tapi digantikan oleh daging yang lain, hewan jadi gemuk. Watu jiziul kas'a, dan memadalah oleh si kas'a, wahya allati kasara karnaha. Dianya si kas'a itu allati, hewan-hewan yang pecahlah dua tanduknya min aslihima, dari asal keduanya dua tanduk. Jadi pecah tinggal akarnya tanduk. Sawaun salad damu am lam yasil, bersamaan mengalirlah darah atau tidak mengalir. Mengalir darah atau darah tidak mengalir nggak apa-apa. Kehilangan tanduk boleh. Bahkan hewan yang tanpa tanduk pun boleh kan. Wa kadza tujziul jamma. Demikian pula memadalah oleh si jamma. Apa arti si jamma? Wahya allati kasara ahaduhuma, yaitu hewan-hewan yang pecahlah salah satu keduanya dua tanduk. Wa kadzal jalha, demikian pula si jalha. Jalha juga boleh. Wahya allati lam yukhlaq laha qarnon. Dianya si jalha itu hewan yang tidak diciptakan baginya hewan akan tanduk. Dari lahir nggak ada tanduk. Wa kadzal aduba, demikian pula boleh si aduba. Wahya allati dhahaba ba'du qarniha, hewan yang hilanglah oleh sebahagian tanduknya. Wa kadzal asma, demikian pula boleh si asma. Wahya allati kasara ghilafu qarniha. Dianya si asma itu allati yang pecahlah oleh tutupan tanduknya. Jadi tanduk kulit keras itu terkupas tinggal dalamnya boleh. Karena memang tanduk nggak dimakan. Wa kadzal kasma, demikian pula memada si kasma. Wahya allati inkasara karnuhal batin. Dianya si kasma itu si allati, hewan-hewan yang pecahlah oleh tanduknya hewan, tanduknya yang bagian dalam. Lianna dzalika kullahu la yu'asiru fil lahmi, karena demikian, seluruhnya demikian itu tidak mempengaruhi pada daging. Tidak mengganggu daging tanduk. Fa asbaha sofa, maka menyerupai ia akan bulu. Ya. Naam, tukrahu tadhiyatu bidzalik. Naam, kendati pun demikian dimakruhkan akan berkurban dengan hewan-hewan yang tersebut di atas. Kalau ada mah yang sempurna banget. Watu jiziul lati tashrabu labanaha, dan memadalah oleh si allati, oleh hewan-hewan yang minum ia akan susunya, minum susunya sendiri. Ya. Wahal tujziul hamilu fihi khilafun, adakah memadalah oleh hewan hamil fihi khilafun, sabit padanya si hamil itu ada khilaf. Hewan hamil boleh enggak? Khilaf. Qala Ibnu Ruf'ah, berkatalah oleh Ibnu Ruf'ah, al masyhuru annaha tujzi, bermula pendapat yang masyhur itu bahwa sungguhnya hewan yang hamil itu memadai ia. Kenapa? Li'anna naqsal lahmi yanjabiru bil janin. Karena bahwa sungguh kekurangan daging itu tertambal ia dengan janin. Memang hewan yang hamil itu kurus, tapi kan ada janinnya. Janin juga bisa dimakan. Itu menurut Ibnu Ruf'ah. Menurut Ibnu Ruf'ah pendapat yang masyhur boleh. Wa fi wajhin la tuji'u, dalam satu wajah tidak memadai ia. Artinya tidak boleh hewan hamil jadi kurban. Qala Ibnu Naqib, berkatalah oleh Ibnu Naqib, wa hadzal wajhu iktasaran Nawawi fi Syarhil Muhadzab. Bermula ini wajah itu telah mengiktisar oleh Syekh Nawawi dalam Syarah Muhadzab ala hikayatihi, atas hikayahnya Syekh Nawawi an Abi Thayyib, dari Abi Thayyib, annahu, bahwa sungguhnya Abi Thayyib itu naqalahu, menakal ianya Abi Thayyib akannya masalah dari ashab. Fa muqtadahu, dan bermula kehendaknya iktisar Nawawi, nah itu bahwa sungguhnya hewan hamil itu la tujzi'u, tidak boleh gitu. Kalau menurut Ibnu Ruf'ah, pendapat yang masyhur kata Ibnu Ruf'ah, binatang hamil boleh karena kurang daging tertambal dengan janin. Ada satu wajah menyatakan tidak boleh, wajah pendapat ashab Imam Syafi'i. Berkata Ibnu Naqib, hadzal wajah yang menyatakan tidak boleh telah membatasi oleh Nawawi dalam Syarah Muhadzab. Dalam Syarah Muhadzab Imam Nawawi menyebutkan pendapat tersebut. Nah,
Imam Nawawi mengambil dari Abi Thayyib. Kemudian Abi Thayyib itu mengambil dari ashab. Jadi kehendak ikhtisar Nawawi dalam muhadzab bahwa sungguhnya hewan hamil itu tidak boleh. Wa qala al-Asnawi, berkata oleh Asnawi, wa ma qalahu Ibnu Ruf'ah 'ala al-wajhi dhaif. Ulama yang berkata akan nyama oleh Ibnu Ruf'ah daripada itu sabit dari wajah dhaif. Wa ma qalahu Ibnu Ruf'ah, dan ulama yang berkata akan nyama oleh Ibnu Ruf'ah itu sabit dari wajah dhaif. Min annal masyhura khilafu. Sebahagian min dari bahwa sungguh pendapat yang masyhur itu khilafnya wajah. Wa ma qalahu Ibnu Ruf'ah, dan berulama yang telah berkata akan nyama oleh Ibnu Ruf'ah daripada wajah dhaif, bukan di sini khabarnya, ini khabarnya. Berulama yang berkata akan nyama oleh Ibnu Ruf'ah dari wajah yang dhaif daripada bahwa sungguh yang masyhur itu khilafnya dhaif, itu ajibun. Itu aneh juga ucapan Ibnu Ruf'ah. Kenapa beliau menyatakan al-masyhur? Al-masyhur memang benar ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang lagi dikit. Wa tujzi'ul lati tashrabu labanaha, dan memadalah oleh hewan yang minum ia akan susunya sendiri. Wa hal tujzi'ul hamilu fihi khilafun, adakah memadalah oleh hewan hamil fihi padanya ijza dengan hewan hamil itu ada khilaf. Qala Ibnu Ruf'ah, berkata oleh Ibnu Ruf'ah, al-masyhuru annaha tujzi. Bermula pendapat yang masyhur bahwa sungguhnya hewan hamil itu memadai ya. Ini menurut Ibnu Ruf'ah. Ini kita ingat dulu. Kenapa? Kata Ibnu Ruf'ah, li'anna naqsal lahmi yanjabiru bil janin. Karena bahwa sungguh kurang daging itu tertambal ia dengan janin. Wa fi wajihin la tujzi, dan dalam satu wajah ada satu pendapat yang lain menyatakan tidak boleh binatang hamil. Qala Ibnu Naqib, berkatalah oleh Ibnu Naqib, wa hadzal wajh iktasaran Nawawi fi Syarhil Muhazzab. Bermula ini wajah yang la tujzi itu mengiktisar oleh Syekh Nawawi dalam Syarah Muhazzab. Ala hikayatihi, di atas hikayahnya Imam Nawawi dari Abi Thayyib, bahwa sungguh Abi Thayyib itu menakal ya akannya wajah dari ashab. Wa muqtadahu, dan bermula iktidha dari nakal atau dari iktisar Syekh Nawawi dalam Syarah Muhadzab itu bahwa sungguhnya hewan hamil itu la tujzi. Jadi ini mukhalafah dengan Ibnu Ruf'ah. Menurut Ibnu Ruf'ah boleh hewan hamil. Menurut Imam Nawawi, karena Syekh Nawawi dalam Muhadzab cuma membawa satu pendapat doang, yaitu tidak boleh, maka kehendakinya berarti hewan hamil tidak boleh. Kemudian wa qala al-Asnawi, berkatalah oleh Asnawi, wa ma qalahu Ibnu Ruf'ah anil wajhi dhaif min annal masyhura khilafu, dan berulama yang telah berkata akan nyama oleh Ibnu Ruf'ah itu di sini khabarnya itu dari wajah dhaif, min anna dari karena bahwa sungguh yang masyhur itu khilaf, sebaliknya wajah dhaif. Itu ajibun, itu aneh. Jadi ajibun khabar kedua bagi ma. Artinya apa yang telah dinakal oleh Ibnu Ruf'ah ini satu keanehan dari Ibnu Ruf'ah. Ibnu Ruf'ah menyatakan al-masyhur, pendapat yang masyhur justru binatang hamil boleh. Imam Nawawi menyatakan tidak boleh.
Ya, jadi yang sebenarnya apa yang Ibnu Ruf'ah katakan itu wajah dhaif. Bukan yang masyhur. Karena justru yang masyhur sebaliknya, yaitu yang masyhur tidak boleh. Dari mana kita tahu yang masyhur tidak boleh? Ini beliau menjelaskan. Faqad sarraha biqaunihi aiban ya'nil hamla khalaid. Sungguh telah menjelaskan dengan keadaannya. Yakni hamil. Sungguh telah menjelaskan dengan keadaannya hamil itu aib khalaiku oleh orang banyak. Banyak para ulama yang menyatakan bahwa hamil itu dianggap aib dalam bab kurban. Minhumul mutawaliyu, sebahagian dari mereka yang khalaik yang banyak itu mutawali. Wajajam bihi Syekhul Ashab, dan telah menjazam dengannya oleh Syekhul Ashab. Siapa Syekhul Ashab? Syekh Abu Hamid, oleh Syekh Abu Hamid. Artinya hamil itu dianggap aib. Dan oleh Al-Imrani wan Nawawi fi Syarhil Muhazzab. Naqlan anil ashab, Imam Nawawi mengambil dari ashab. Nah, jadi banyak ulama menyatakan kalau hamil itu tidak boleh. Apa bedanya? Kenapa dalam zakat boleh? Hewan hamil kita jadikan untuk zakat. Wa farraqu bainat tadhiyati waz zakah, membedakan oleh ulama mereka yang tidak membolehkan berkurban dengan hewan hamil, bainat tadhiyah waz zakah, antara berkurban dan zakat. Kenapa? Bi annal maqsuda minal udhiyati allamu wa huwa yahziluha. Dengan bahwa sungguh tujuan dari berkurban itu dagingnya. Dianya daging, dan wahwa dianya hamil itu yahziluha, menguruskan ia akannya hewan. Hamil membuat hewan itu jadi kurus. Wal maksudnya zakah al-qimah, dan tujuan dari zakat itu sendiri nilai. Jadi nggak akan berkurang nilai dengan hamil, justru bertambah. Wasarah bi aizan al-Bandaniji, dan telah menjelaskan dengannya pula oleh Bandaniji. Menurut Bandaniji juga hamil dianggap aib. Wa ra'aituhu fi syarhil muhadzabil musamma bil istiqsa, dan aku lihat akannya. Ya, akannya apa? Wa ra'aituhu, dan aku lihat akannya. Akannya pembahasan tentang aib hamil fi syarhil muhazzab, dalam kitab syarah muhazzab al musamma bil istiqsa. Syarah muhazzab yang dinamakan dengan istiqsa. Ya. Jadi kitab muhazzab banyak syarahnya, salah satunya Majmu' syarah muhazzab. Ada juga syarah yang lain bernama istiqsa. Wa naqalahu anil ashab, dan menakal ianya sahib istisqa akannya dari ashab. Kesimpulannya, fahaula ya'immatul madhab jazamu bihi, maka bermula mereka. Siapa mereka? Imam-imam madhab, mereka telah menjazamkan dengannya masalah, dengannya bahwa hamil itu aib. Wala'alla sabab fi qawli ibni Ruf'ah zalik kaunuhum zakarul masalah fi ghairi madhanniha wallahu a'lam. Dan barangkali saja sebab pada ucapan Ibnu Ruf'ah akan demikian, yaitu Ibnu Ruf'ah menyatakan yang masyhur justru boleh, itu keadaan mereka para ulama, mereka menyebut akan masalah tersebut bukan pada tempatnya, sehingga terjadi tasyabuh terhadap Ibnu Ruf'ah, barangkali begitu. Wallahu a'lam. Waduh. Ini kitab kadang harus kita baca berkali-kali ini, baru kita paham. Ya. Kita belum paham gaya bahasa beliau karena belum pernah kita baca sebelumnya. Qultu, aku berkata, yambaghi ayyufassala, sepantaslah bahwa ditafsilkan akan dianya masalah. Fayuqalu, maka dikatakan orang, in kanatil hamilu samina fatajzi'u qat'an, jika adalah hamil itu yang gemuk, jika adalah hewan hamil itu gemuk, fatajzi'u, maka memadai ianya hewan hamil qat'an kata. Nah, jadi menurut Syekh pengarang kitab Kifayatul Ahyar, kata beliau pada masalah hamil harus ditafsil dulu. Jika hewan hamil itu gemuk ya boleh, karena dagingnya full. Kenapa boleh lil maknal maksud minal udhiyah? Karena ada makna yang dimaksud dari udhiyah, yaitu tujuan udhiyah dagingnya. Walaysa fil hadis ma yamna'uha, dan tidak ada pada hadis itu ma yang menghalangi ia akannya hewan hamil. Enggak ada hadis yang menyatakan hewan hamil enggak boleh. Walahiyya fi maknal mansus alaih, dan tidak pula dianya hewan hamil itu sabit pada makna yang dinaskan di atasnya makna. Makna mansus maksudnya kurang daging tadi.
Kan hewan hamil kalau gemuk berarti nggak kurang daging. Nah, ala anna fi kalami raf'i ma yadullu ala ijza'iha mutlaq. Di atas juga bahwa sungguh pada kalam Rafi'i itu mah yang menunjukkan dia kepada bolehnya hewan hamil mutlak. Bahkan Imam Rafi'i secara terpisah beliau menyatakan hewan hamil boleh. Bahkan kurus boleh, nggak kurus juga boleh. Walihadza qala, karena ini berkata ia Imam Rafi'i, ini masih ucapan Imam Rafi'i. Apa kata Imam Rafi'i? Innaha law uyinat amma fid dhimma ajza'at. Sesungguhnya hewan hamil, jikalau ditentukan akan dia dari apa yang ada dalam tanggungan ya, ajza'at memadai ya. Jadi orang menunjuk itu hewan hamil itu mau dikurbankan, itu boleh. Summa qala, kemudian berkata ianya Imam Rafi'i fi asna'i kalamihi, dalam pertengahan ucapannya Imam Rafi'i, apa kata beliau? Walihadza law abad adat ila milke. Karena ini jikalau beraib ianya hewan tadi, kembali ia kepada miliknya. Sesudah ditentukan hewan hamil mau dijadikan kurban, kemudian sebelum waktunya dia cacat, kembali menjadi miliknya. Artinya ketika ditentukan pertama ajza'at. Jadi ajza'at menunjukkan bahwa hewan hamil boleh. Itu yang menjadi syahidnya. Wa huwa yaqtadi, dan dianya ucapan Imam Rafi'i menghendaki annal hamla laisa bi aibin huna, bahwa sungguh hamil itu bukan dianggap aib di sini dalam masalah kurban. Li'annal ma'iba la yajuzu ta'yinuhu amma fi dhimmah. Karena yang beraib itu tidak bolehlah oleh menta'yinnya, menentukannya untuk apa yang ada dalam tanggungan. Kalau dari awalnya sudah hewan itu beraib, enggak boleh ditunjuk untuk jadi kurban. Tapi Imam Rafi'i menyatakan bahwa boleh ditunjuk hewan hamil untuk jadi kurban, dita'yin, berarti hamil bukan aib. Wa ma dzakara Rafi'i fil bai'i min anal hamla yanqusu lahmaha tariqah. Wallahu alam. Dan belum lama yang telah menyebut akannya oleh Rafi'i dalam bab bai', apa yang beliau sebutkan bahwa sungguh hamil itu mengurangi ia akan dagingnya hewan, itu satu tariqah. Satu jalan yang, dan Imam Rafi'i di bab yang lain juga, bab bai' menyatakan kalau hamil itu bisa mengurangi daging. Tapi dalam bab kurban beliau tidak menyatakan dia mengurangi daging, justru boleh. Jadi kesimpulannya di sini, qad alimta, engkau sudah tahu bahwa sungguh pendapat yang mu'tamad adamul ijza, tetap tidak boleh hewan hamil. Kama naqalahu syarih rahimahullah taala anil Imam Nawawi wa ghairi. Sebagaimana menakalakannya oleh syarih, pensyarah kitab Matan Takrib ini, atau yang membuat Kifayatul Ahwayar ini, rahimahullah, dari Imam Nawawi dan lainnya Imam Nawawi. Sebagaimana Imam Nawawi menyatakan dalam Syarah Muhadzab bahwa hewan hamil tidak boleh. Jadi Ibnu Hajar juga berpegang pendapat Imam Nawawi dalam kitab Tuhfah, dan Khatib Syarbaini juga dalam kitab Mughni, Imam Ramli juga dalam Nihayah. Lagi. Qala wa waqtu zabihi min waqti salatil aidi ila ghurubi syamsi. Berulang waktu menyembelih kurban itu sampai dari waktu salat hari raya ila ghurubi syamsi, hingga terbenam matahari, min akhiri ayyamit tasyrik, dari akhir hari tasyrik. Jadi sesudah waktu salat Aid pagi-pagi sampai hari keempat masih boleh berkurban. Cara yadkhulu waqtu tadhiyah idza tala'ati syamsu yauman nahri wa madha qadri raka'ataini wa khutbataini khafifatin alal mazhab. Masuklah waktu kurban apabila telah terbitlah matahari pada hari nahar. Hari nahar ini hari 10 Dzulhijjah, dan telah lalulah oleh kadar 2 rakaat dan 2 khutbah yang ringan. Yang ringan rakaat dan khutbah alal mazhab, atas pendapat mazhab. Artinya begini, mulai boleh masuk waktu berkurban sesudah matahari terbit di hari raya, kadar berlalu 2 rakaat salat dan khutbah yang ringan. Walaupun orang itu enggak salat, enggak apa-apa. Wa hadza lafdun raudhah. Hadza lafdhu raudhah. Bermula ini itu lafaz raudhah. Artinya dalam raudhah juga tertulis seperti ini. Lakinnahu aqarra syaikhu sahibut tanbih fi tasai' ala tibari ziyadatin ala zalik. Tetapinya bermula ini itu lafaz raudhah. Tetapi ini lafaz aqarra, telah mengakui oleh syekh. Syekh mana? Sahibut tanbih, pemilik tanbih dalam kitab tasheeh, ala atibari ziyadah, di atas diperhitungkan lebih di atas demikian kadar. Kalau di sini masuk waktu
terbit matahari, kemudian lewat kadar 2 rakaat sholat dan khutbah. Menurut pemilik kitab Tambih, harus ada lebihnya lagi sedikit. Ala atibari ziyadatin ala ada tambahan. Apa tambahannya? Bahwa antar tafi'a syamsu qadra rumhin, yaitu terangkatnya matahari kadar setombak. Seperti waktu salat duha. Wa hadzal ladzi i'tabarahu syaikhu fi tasih zakarahu. Bermula ini alladzi yang telah mengiktibarkan ini oleh Syekh dalam tasih itu zakarahu telah menyebut akannya pula oleh Ar-Rafi'i dalam kitab Muharrar. Jadi Imam Rafi'i juga menyatakan hal sama dalam kitab Muharrar beliau. Bahwa lebih dari kadar 2 rakaat salat khutbah dan lebih lagi hingga matahari tinggi segala. Wa hujjatu i'tibari madri karir shalah wal khutbataini qauluhu alaihi salatu wasalam. Apa dalil perlu memperhatikan lewat kadar salat dan 2 khutbah? Bermula hujjah, dalil tentang diperhitungkannya lalunya ukuran salat 2 rakaat dan 2 khutbah itu sabda Nabi. Man zabiha qabla shalah fa innama yazbahu li nafsi. Orang siapa yang menyembelih ia sebelum salat, hanya saja menyembelih ia untuk dirinya, bukan kurban. Wa man zabiha ba'da shalah faqad tamma nuskuh. Orang siapa yang menyembelih ia sesudah salat, maka sungguh sempurnalah oleh ibadahnya. Wa asaba sunnatal muslimin, dan telah benar ya, telah mengikuti ia akan sunnah muslimin. Rawahu Syaikhani. Qila dikatakan orang, zahirul khabari yadullu ala i'tibari shalah. Falima adaltum an zalika ila i'tibaril waqti. Dikatakan orang, misalkan ada yang protes, zahir hadis itu menunjukkan kepada diperhitungkan salat. Fa innama wa man dhabaha qabla shalah. Dalam hadis kan salat bukan waktu. Zahir hadis itu menunjukkan kepada perhitungan salat. Falima adaltum, kenapa kalian berpaling dari demikian ila i'tibaril waqti kepada memperhatikan waktu? Fal jawab, maka bermula jawab itu anna fi'la shalah laisa syartan fi dukhulil waqti. Bahwa sungguh melaksanakan salat itu bukan syarat pada masuk waktu. Bin nisbah ila ahli sawat, dengan dinisbahkan kepada ahli sawat, kepada penduduk kampung bittifaq. Artinya kalau masalah orang kampung enggak salat yang penting kadar waktu salat itu udah berlalu langsung kurban, boleh enggak? Boleh. Karena salat itu bukan syarat. Itu ittifaq ulama. Fakadzalika fi ahlil amsar, demikian lagi pada penduduk kota. Jadi salat itu juga bukan syarat untuk bolehnya kurban. Yang penting waktunya sudah berlalu. Wallahu a'lam. Yakhruju waktu tadhiyah bi khuruji ayyamit tasyrik, dan keluarlah oleh waktu berkurban dengan keluar hari tasyrik. Begitu hari tasyrik berakhir, hari ke-14 sudah terbenam matahari, selesailah, berakhirlah waktu berkurban. Liqaulihi alaihi salatu wasalam, karena sabda Nabi. Ayyamu mina kulluha manharun. Bermula hari-hari Mina, seluruhnya hari Mina itu manharun. Itu masa berkurban. Wali anna hukma salisi ayyamit tasyrik humul hukmul yaumaini qablahu fi rami wa fi tahrimi saumi. Ya, jadi hari ketiga hari tasyrik diperhitungkan juga. Kenapa? Li anna hukma salisi ayyamit tasyrik, karena hukum hari yang ketiga dari hari-hari tasyrik itu hukum 2 hari sebelumnya juga. Fi rami pada masalah melempar, karena hari ketiga masih boleh melempar jamrah. Wa fi tahrimi saumi, dan pada haram puasa. Jadi hari ketiga masih haram puasa juga. 13 Dzulhijjah masih haram. Fakadzalika fi dzbihi, demikian pula pada masalah penyembelihan masih boleh disembelih pada hari ketiga dari hari tasyrik. Wallahu a'lam. Sampai di sini dulu, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Masih panjang ini, kita lanjutkan lagi tentang makruh-makruh dalam apa lagi nih? Hal-hal yang disunnahkan ketika menyembelih. Masih panjang bab. Sekali baca lagi insyaallah. Sampai di sini. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.